Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Izzy Wanda Saputri dengan NIM 19622043 dari kelas akuntansi pagi 2 dengan dosen pengampu Ibu Charlie Marlinda SEMAK AKCA. Saya adalah mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Pembangunan Tanjung Pinang semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang quality cost. Selamat menyaksikan. Apa itu kualitas biaya atau quality cost? Menurut Hansen dan Mowon 2009, biaya kualitas adalah biaya yang timbul karena atau yang telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Menurut Garrison tahun 2006, biaya kualitas adalah semua biaya yang harus dikeluarkan karena adanya barang cacat. Menurut Blosser tahun 2007 halaman 220, biaya kualitas adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pembetulan produk yang berkualitas rendah, dan dengan opportunity cost. Dari hilangnya waktu produksi dan penjualan sebagai akibat rendahnya kualitas. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya barang cacat. Dengan kata lain, biaya tersebut dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas produk atau mencapai standar yang telah ditetapkan. Terdapat dua jenis quality cost menurut Supriyono tahun 1994 halaman 377-378, yaitu yang pertama, kualitas rancangan atau quality of design adalah suatu fungsi berbagai spesifikasi produk. Kualitas rancangan merupakan nilai yang dirumuskan menurut tingkatannya. Kualitas yang lebih tinggi tidak selalu merupakan kualitas yang lebih baik. Kualitas rancangan yang lebih tinggi biasanya ditunjukkan oleh dua hal, yaitu tingginya biaya pemanufakturan dan tingginya harga jual. Kualitas kesesuaian atau quality of conformance adalah suatu ukuran mengenai bagaimana suatu produk memenuhi berbagai persyaratan atau spesifikasi. Jika suatu produk memenuhi semua spesifikasi rancangan, produk tersebut cocok untuk digunakan. Sebuah produk yang dibuat tetap sebagaimana didesain sejak awal adalah produk yang baik, dan produk yang tidak memenuhi standar desainnya adalah cacat. Apa saja komponen quality cost? Terdapat 4 komponen. Yang pertama yaitu biaya pencegahan. Adanya biaya ini digunakan untuk mencegah setiap kesalahan ataupun masalah yang terjadi pada kualitas produk. Biaya ini termasuk biaya yang paling murah. Contoh sederhananya biaya pencegahan adalah pelatihan karyawan, riset pasar, perencanaan kualitas, dan proses kontrol. Untuk itu, banyak perusahaan yang menganggap biaya ini sebagai suatu investasi penting. Yang kedua yaitu biaya penilaian atau appraisal cost. Sama seperti poin sebelumnya, biaya penilaian ini juga dikeluarkan agar kualitas barang tidak mengalami suatu masalah. Untuk itu, biaya ini termasuk dalam inspeksi bahan baku guna memeriksa ataupun menguji produk pada proses pembuatan barang jadi. Yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal atau internal failure cost. Umumnya biaya kegagalan internal ini terjadi bila ada produksi yang cacat. Pada saat itu terjadi, maka biaya ini akan dikeluarkan karena produk tersebut sudah lagi tidak sesuai dengan standar kualitas yang ada. Contoh sederhananya seperti perbaikan pada produk yang rusak, biaya scrap atau downtime sebelum pembeli menerima pesanannya. Yang terakhir yaitu biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Untuk itu, biaya ini harus dikeluarkan sebagai upaya garansi penggantian produk, penyediaan keluhan, atau biaya ini juga bisa digunakan sebagai bagian dari biaya kehilangan pelanggan. Perilaku quality cost. Kualitas dapat diukur antara lain berdasarkan biayanya. Perusahaan menginginkan agar biaya kualitas turun.
namun dapat mencapai kualitas yang lebih tinggi, tidak-tidaknya sampai dengan titik tertentu. Bila standar kerusakan nol dapat dicapai, maka perusahaan masih harus menanggung biaya pencegahan dan penilaian. Menurut Nasution tahun 2010 halaman 132 bahwa suatu perusahaan dengan program pengelolaan kualitas yang berjalan dengan baik, biaya kualitasnya tidak lebih besar dari 25% dari penjualan. Setiap perusahaan dapat menyusun anggaran untuk menentukan besarnya standar biaya kualitas setiap kelompok atau elemen secara individual sehingga biaya kualitas total yang dianggarkan tidak lebih dari 2,5% dari penjualan. Agar standar tersebut dapat tercapai, maka perusahaan harus dapat mengidentifikasikan perilaku setiap elemen biaya kualitas secara individual. Lanjut, kita ke manfaat informasi quality cost. Manfaat informasi quality cost menurut Garrison, Noren, dan Brewer tahun 2006 halaman 90, laporan biaya kualitas memiliki beberapa kegunaan, yaitu yang pertama, informasi biaya kualitas membantu para manajer melihat keuntungan finansial dari cacat. Yang kedua, informasi biaya kualitas membantu para manajer mengidentifikasikan. Yang ketiga, informasi biaya kualitas membantu para manajer melihat apakah biaya-biaya kualitas di perusahaan mereka didistribusikan secara tidak baik. Yang terakhir yaitu tujuan quality cost. Tujuan biaya kualitas yang disusun oleh perusahaan atas dasar suatu tujuan yang melandasi hal tersebut. Dari Hansen dan Mowen tahun 2000 halaman 18 mengungkapkan tujuan biaya kualitas sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Yang kedua, memproyeksikan mengenai kapan biaya dan penghematan itu terjadi dan dibuat. Baiklah, itulah materi quality cost yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.